Ini menurut saya. Gaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan dan ada. Nah, sekarang kopi. Kopi itu terdiri dari dua unsur. Ada unsur gaibnya, juga ada unsur nyatanya. Contohnya seperti ini. Oke, teman-teman, selamat siang. Kembali lagi di channel Mas Blangkon Jember. Dan kali ini kita ingin membahas mengenai sebuah kearifan lokal yang berjudul sesajen atau makna sesajen. Dan kita akan melakukan sebuah sosial eksperimen kepada anak-anak muda sekarang. Kira-kira menurut mereka itu sesajen itu perlu dilestarikan atau enggak, budaya dalam membuat sesajen ya. Terus kemudian yang kedua, kira-kira menurut mereka sesajen itu bertentangan dengan ajaran agama yang mereka pelajari atau tidak. Dan yang terakhir, apa sih sebenarnya sesajen itu menurut versi anak-anak muda sekarang. Oke, kebetulan saya sekarang lagi di Geladak Korek yang ada di Kecamatan Ambulu seperti ini, tempat ngopi yang ramai dengan anak-anak muda, teman-teman. Dan suasananya juga asri karena di belakangnya pemandangannya sungai dan sawah serta gunung. Oke, kita ikuti terus gimana keseruannya. Terima kasih. Oke, teman-teman, ini dengan Mas siapa ini? Ferry. Mas Ferry, terus? Ferry itu yuk. Mas Tio, rotor ini apa Mas? Ada. Rotor ini Mas? Oke. Ini ya. Nah, ini ada Mas Ferry di sini, teman-teman. Ada Mas Ferry. Kemudian di sini ada Mas Tio. Ada Mas Tio, teman-teman. Ini selaku anak muda gitu. Kira-kira menurut sampean ini sakruwe sampean lho, sajen iki apa, Mas? Sampean ae ndak apa-apa. Sajen. Kalau sajen di sini identik dengan Kalau sajen di sini identik dengan apa ya? Dengan leluhur. Terus Buat apa? Buat undang setan. undang setan. Makanan barang halus lah. Makanan Kasarnya sama sajen itu ya. Ya. Sampean umur berapa, Mas? Saya umur 20. Umur 20. Mas Tio umur 20. Terus kira-kira menurut sampean ini sajen ini kira-kira bertentangan enggak dengan agama yang sampean pelajari? Enggak ada tentangannya. Karena kalau agama itu ya identik dengan dirinya sendiri, kalau sesajen itu identik dengan apa ya? Dengan adat lah. Oh, berarti tidak bertentangan. Dan apa kira-kira menurut sampean masih perlu nggak kita buat sesajen kalau di zaman sekarang nih? Kalau menurut orang-orang tua zaman dulu ya perlu, karena kan kita cukup melestarikannya. Nggak sampai ke bawah apalah yang dengan mistis-mistis gitu. Oke, sip. Ya sekian. Itu tadi teman-teman dari Mas Tio, luar biasa ya jawabannya. Oke, kita coba cari pengunjung lain ya. Ini kebetulan saya di Geladak Korek yang ada di Ambulu, teman-teman. Oke, terima kasih. Sama. Ya, ini teman-teman kita ada satu responder lagi dengan Mas siapa, Mas? Walid, Mas. Walid. Mas Walid. Mas Walid dari mana? Sabrang ini, Mas. Oh, dari Sabrang. Oke, ini di Geladak Korek lagi ngopi ya. Gila. Nah, Es. oh lagi nge-es. Nek menurut sampean Mas, sajen itu opo sih Mas sajen itu? Sajen itu kayak seserahan, Mas. Tapi kan sajen sak pahamku ya, Mas. Itu ada yang positif dan negatif. Kalau ada yang seserahan untuk alam, dan ada untuk yang pesugihan. Kalau sengertiku ya, Mas. Iya. Terus kalau yang untuk bertentangan agama ndak itu ya namanya apa, budaya ya, Mas. Jadi kalau sekiranya positif dengan logika manusia itu positif ya sebenarnya ya menurut saya enggak, Mas. Enggak bertentangan ya. Terus kira-kira perlu nggak dilestarikan Mas untuk budaya-budaya membuat sajen itu? Ya perlu, Mas, asalkan dengan niat yang positif dan benar. Nah itu. Nek sama dhewe sik gawe ngono-ngono kuwi Mas. Aku enggak pernah, Mas. Tapi kan kayak orang tua masih ada, Mas. Ya, Oh, masih iya, ada. siap. Diajarkan enggak dengan orang tuanya untuk tetap membuat seperti itu? Ya enggak diajarkan, tapi kan secara nggak langsung kita tahu sendiri, Mas. Iya. Siap. Terima kasih Mas siapa tadi? Walid. Mas Walid ya. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman, sekarang dengan Mas siapa? Agung. Mas Aku. Dengan Mas Aku. Nah, Mas Aku, menurut sampean ki sajen ki apa to? Yo sajen iku apa itu persembahan kanggo nenek moyang. Nggih. Kira-kira sajen itu bertentangan enggak dengan ajaran agama yang sampean pelajari? Kalau menurut
setahu saya ya bertentangan. Iya. Terus kira-kira kalau di era sekarang itu masih perlu dilestarikan nggak pembuatan sesajen ini? Ya kalau menurut budaya Jawa, kalau orang kejawen ya apa itu masih diteruskan nggak apa-apa. Soalnya kan budaya, Mas. Tadi menurut sampean kira-kira bertentangannya itu karena apa, Mas? Ya soalnya kan kalau di syariat agama Islam nggak ada lah apa itu sesajen kayak gitu. Yang penting percaya kepada yang maha kuasa aja. Oke, terima kasih Mas Agung. Ini dan teman-teman lagi ngopi di Geladak Korek. Oke, terima kasih Mas. Ya oke teman-teman, sekarang saya dengan Mas siapa Mas? Mas Prima. Oke Mas Prima, kita juga lakukan sosial eksperimen lagi teman-teman tentang apa sih sajen itu. Kira-kira menurut Mas Prima nih, sajen itu apa Mas? Kalau menurut saya pribadi, sajen itu adalah sesaji atau suguhan yang diberikan kepada arwah-arwah atau roh-roh yang dipercayai orang tersebut gitu. Nah, menurut Mas Prima, kira-kira sesajen itu bertentangan nggak dengan agama yang jenengan pelajari? Menurut saya pribadi, agama yang sama saya anut kan agama Nasrani. Kalau di agama saya pribadi, sajen itu tidak ada karena tidak ada peraturan seperti itulah gitu. Tapi kira-kira kalau dibuat itu bertentangan nggak dengan ajaran di Nasrani, Mas? Kalau di agama saya ya bertentangan, Mas. Iya. Nah kira-kira kalau di zaman sekarang itu perlu nggak untuk dilestarikan budaya-budaya dalam membuat sajen ini Mas? Menurut saya itu tergantung pribadinya masing-masing ya. Kalau percaya ya ada, kalau nggak percaya ya tidak ada gitu loh. Maksudnya apa? Nggak perlu dilestarikan. Ya iya gitu. Kalau ya seperti itulah kurang lebih. Ya. Oke, terima kasih Mas Prima ya tadi ya. Oke, terima kasih Mas Prima. Nanti bisa teman-teman cek di channelnya Mas Blangkon Jember. Ya, oke. Terima kasih. Ya, oke teman-teman. Sekarang ada responden terakhir dengan Mbak siapa? Yo, Mbak Vio ya. Oke, Mbak Vio. Mbak Vio usia berapa sekarang? usia 20. Usia 20. Nah, menurut sampai nih Mbak, sajen itu apa sih? Sesajen itu persembahannya apa yo? Ya itu tradisinya orang Jawa. Kan dari dulu kan mengikuti adat orang Jawa gitu. Udah itu aja. Menurut sampean kira-kira dengan agama yang jenengan pelajari sajen itu bertentangan atau enggak? Enggak sih, tergantung orangnya. Ya tergantung cara orangnya apa? Kan bisa saja disalahgunakan kadang kan bisa. Oh gitu. Tergantung dari tujuan. Ya tergantung tujuannya. Oke, mungkin ada yang menjawab lagi mbaknya tuh. Monggo. Terus kira-kira perlu dilestarikan atau enggak sih? Perlu sih soalnya kan Indonesia kan terkenal tradisi adat-adat gitu kayak sajen gitu. Oke. Terima kasih Mbak Vio. Ini Mbak Vio kebetulan dengan teman-temannya lagi nongkrong di Geladak Korek. Mungkin ada yang mau jawab lagi, mbaknya ada yang mau jawab. Nih Mbak, ada yang mau jawab? Monggo. Oke deh. Oke, terima kasih ya Mbak Vio dan teman-teman. Terima kasih. Ya, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya Mas Blangkon di channel Mas Blangkon Jember. Dan tadi siang kita sudah sempat bersosial eksperimen, lokasinya yang ada di Geladak Korek. Jadi itu adalah tempat ngopi yang cukup asik di Ambulu ya. Masuknya saya kurang tahu ya, masuk daerah Sabrang mungkin ya, karena ada dua tempat, lewat Karangtengah bisa, lewat Sabrang juga bisa gitu. Jadi untuk desanya saya mohon maaf kurang tahu, tapi lokasinya sangat enak karena kita disuguhkan dengan pemandangan alam yang cukup indah, dan mulai dari sungai, pegunungan dan sawah. Dan tempatnya sejuk banget di situ teman-teman. Jadi kalau ngopi itu sambil ngantuk-ngantuk gitu. Ya. Oke, malam ini kita akan membahas mengenai sesajen. Tadi sudah ada beberapa sosial eksperimen mengenai sesajen, terutama ke anak-anak muda ya, karena
di sini yang saya bahas sesajen ini kita tujukan sebenarnya buat teman-teman yang muda. Kalau orang-orang tua mungkin sudah pada sering membuat ini, dan kita akan coba membuat sebuah kesimpulan, atau menurut saya pribadi kira-kira sesajen itu apakah makna dari sesajen itu, dan apa perlu dilestarikan, dan yang terakhir tadi adalah sesajen itu bertentangan atau tidak dengan agama ya yang kita anut dari 5 atau 6 agama yang ada di Indonesia ya teman-teman, terutama termasuk penghayat kepercayaan. Dan di sini saya akan membahas sesajen itu secara globalnya dulu, secara kalau dibilang ilmiah juga nggak bisa diilmiahkan, tetapi kita coba memaknai sebuah sesajen itu dari hal yang luas, dari pembahasan yang cukup luas, teman-teman. Oke, tapi sebelum menginjak kepada sesajen, saya akan coba, karena ini adalah pemikiran saya pribadi ya mengenai sesajen itu, hasil dari pemikiran saya pribadi, dan sebelum kita menginjak kepada sesajen itu, saya ingin coba mengeluarkan pemikiran saya. Nanti teman-teman bisa berkomentar, bebas komentarnya di kolom komentar ya. Silahkan memberikan tanggapan terhadap apa yang saya sampaikan ini, karena ini benar-benar murni dari pemikiran saya pribadi ya teman-teman. Jadi sebelum kita menginjak kepada sesajen, kita bahas namanya dulu aja. Nama apa sih sajen itu? Kalau sesajen itu kan dari bahasa sesaji ya, saji, kemudian sajian ya, atau suguhan. Nah, jadi makna sesajen itu sebenarnya adalah sesuguhan. Kita menyuguhkan. Kalau mungkin saya sebagai tamu, saya datang ke rumah orang, kemudian saya diberikan sesuguhan sama tuan rumahnya. Nah, menurut saya sajen itu sama dengan bahasa sesuguhan, artinya sesuguhan. Tidak ada bedanya, hanya perbedaannya sajen ada yang digunakan. Kalau kita mungkin karena image yang beredar saat ini sesajen itu dipakai untuk barang-barang gaib, jadi seolah-olah kalau misalnya saya ada tamu datang, ini sesajennya apa gitu, kurang pantas rasanya ya. Karena memang padahal intinya adalah menurut saya pribadi itu sama antara sesajen dan sesuguhan. Seperti itu teman. Hanya bedanya kalau manusia kita seperti kita dikasih buah, dikasih jajan, makanan dan lain-lain. Sama juga sesajen juga ada buahnya, ada makanan, cuman ada tambahan berupa bunga dan lupa, biasanya seperti itu teman-teman ya. Cuman sebelumnya itu, sebelum kita menginjak kepada sesajen lebih lanjut, saya ingin mengajak teman-teman berpikir seperti ini teman-teman. Teman-teman, kita percaya bahwa di dunia ini itu ada hal gaib, ada hal non gaib ya. Ada yang baik, ada yang buruk. Jadi isinya dunia itu cuma dua, ada baik, ada buruk, ada gaib, ada non gaib, ada yang nyata maksudnya, terus kemudian ada siang, ada malang, ada terang, ada gelap, kemudian ada laki-laki, ada perempuan. Nah, bagaimana dengan bencong? Bencong sama juga, bencong isinya juga dua, raganya laki-laki, jiwanya perempuan, sama tetap dua isinya, seperti itu teman. Jadi semua keadaan di dunia ini adalah dua isinya. Terus kemudian kalau kita menginjak kepada mendekati sesajen, itu biasanya sesajen yang digunakan satu buah, kemudian ada bunga, kemudian ada makanan dan lain-lain, ingkung atau panggang ayam dan lain-lain ya. Nah, kalau saya pribadi, contoh seperti ini, saya minum kopi nih teman-teman. Kopi ini saya minum. Teman-teman percaya enggak kalau kopi itu ada hal gaib yang ada di dalam kopi itu? Gaib itu kan sesuatu yang tidak bisa dilihat, tetapi ada dan bisa dirasakan. Ini menurut saya. Gaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan dan ada. Nah, sekarang kopi. Kopi itu terdiri dari dua unsur. Ada unsur gaibnya, juga ada unsur nyatanya. Contohnya seperti ini. Kalau unsur nyatanya, ya kita bisa melihat kopi itu berwarna hitam, kental. Kemudian ada cairannya juga. Nah, unsur gaibnya apa? Unsur gaib dari si kopi itu rasa. Rasa itu adalah unsur gaib dari si kopi. Kalau manusia kita minum, yang bisa bilang ngerasain kopinya enak, kopinya pahit, kopinya manis, itu adalah lidah. Tetapi lidah ini hanya perantara. Yang bisa merasakan apa? Sisi gaib manusia itu sendiri yang ada di dalam diri kita nih, roh kita. Coba seandainya ini ditinggal sama roh kita, yang terjadi apa?
kita nggak bisa ngerasain kopi. Ya kan? Kita bener, kita misalnya ada orang mati nih, saya mati dicekokin kopi, ya tetap masuk kopinya. Tetapi saya nggak akan pernah bisa bilang kopinya enak, kopinya pahit, kopinya manis. Nggak akan pernah bisa bilang. Yang bisa bilang adalah ketika roh kita itu ada di dalam tubuh kita, maka dia bisa merasakan kopi. Berarti sisi gaibnya yang dimakan oleh rasa kita, rasa kopi dari sisi gaibnya. Si kopi itu kan rasa yang dimakan oleh yang pemilik rasa ini tadi, yang satu ini, roh ini tadi. Nah, itu gambarannya. Terus kemudian saya kasih gambaran lagi. Tadi sudah jelas ya, ada dua hal ya. Jadi sisi kopi, makanan atau makanan kita itu ada dua sisi, nyata dan gaib. Nyatanya itu adalah barangnya yang kita makan, gaibnya itu adalah rasa. Nah, kemudian saya kasih gambaran lagi nih sebelum masuk ke sesajen ya, kita kasih gambaran lagi. Sesajen tadi artinya adalah sesuguhan. Kita memberikan sebuah sesuguhan. Sebuah sesaji, ya. Contoh begini. Saya tamu, saya manusia bertamu ke rumah si A misalnya. Halo Pak A misalnya, gimana kabarnya? Ada Mas Afif atau Mas Blangkon, silahkan duduk dulu. Gitu. Kemudian kita ini monggo, ini hidangannya, ini sesuguhannya, silahkan diminum. Ada kopi, ada teh, kemudian ada jajan, ada makanan, ada buah-buahan dan lain-lain yang berupa nyata. Nah, apakah saya sebagai si A, Pak si A, sebagai tuan rumah, ketika ada tamu yang datang dengan memberikan sebuah sesuguhan itu dilarang, dengan memberikan sebuah sesuguhan kepada tamu itu berdosa? Saya rasa tidak. Karena kita menghormati si tamu itu tadi. Si A menghormati saya sebagai tamu. Nah, begitu juga saya berkunjung. Saya berkunjung ke rumah A. Bapak A, saya bawain oleh-oleh nih. Ini Pak, oleh-olehnya sesuguhannya buat Bapak, oleh-oleh dari saya berupa buah. Karena kita manusia, kita suguhkan buah dan yang kita makan, kemudian yang saya makan adalah buahnya, adalah makanannya, adalah bentuk nyatanya. Tetapi ketika masuk ke dalam perut, ketika melewati tenggorokan, yang saya nikmati adalah rasanya. Jadi dua hal, karena saya manusia terdiri dari hal gaib dan hal yang non-gaib. Non-gaibnya apa? Roh kita, gaibnya apa? Ya raga kita. Nah, ketika masuk ke dalam, saya bilang, wih, Bapak masakannya enak banget ya Pak ya. Baru saya bisa merasakan enak, tapi begitu ngelihat itu hanya sebagai makanan, hanya dilihat saja, saya nggak bisa merasakan. Ketika masuk ke dalam, maka rasa yang di dalam tubuh ini kemudian mengeluarkan sebuah respon. Wah, masakannya enak. Seperti itu ya, rasa yang bisa merasakan. Seperti itu, karena saya manusia. Jadi saya ambil buahnya, saya ambil makanan yang bentuk nyata, kemudian saya masukkan ke dalam mulutnya. Dan yang bisa merasakan enak atau tidaknya adalah roh saya yang ada di dalam diri saya. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, ketika ada tamu datang, saya datang membawa oleh-oleh. Saya berkunjung kepada rumah si A membawa oleh-oleh. Pak, ini ada sesuguhannya, ada oleh-oleh berupa makanan kepada beliau. Kemudian beliau makan bersama dengan keluarga. Apakah itu berdosa? Tidak, saya rasa. Kemudian begitu juga beliau karena menghormati saya sebagai tamu, dia menyuguhkan sebuah sesuguhan yang berupa makanan, berupa buah, berupa minuman, seperti itu. Yang sesuguhan itu adalah yang berasal dari kata sesajen itu tadi, teman-teman. Jadi kita ambil maknanya dulu bahwa sesajen itu adalah sesaji atau sesuguhan kepada siapapun yang ada di alam dunia ini, baik nyata ataupun gaib. Ya, sekali lagi makna sesajen menurut saya adalah kita memberikan sebuah sesuguhan, sebuah hidangan terhadap siapapun, terhadap apapun yang ada di dunia ini, baik itu nyata ataupun gaib. Karena apa? Yang namanya sesuguhan tadi, makanan tadi itu bisa nyata, bisa gaib. Nyatanya bentuk makanan, gaibnya adalah rasa. Seperti itu, teman-teman. Ini logika dari sesajen. Nah, kemudian kedua, tadi manusia ya, kita berbicara tentang manusia ya, manusia yang nyata. Nah, kemudian yang kedua seperti ini. Saya mau berkunjung ke makam atau berkunjung ke petilasan, di mana petilasan itu adalah leluhur sempurna. Ya, leluhur yang sudah
itu nanti akan ada pembahasannya sendiri nanti di bab Sangkan Paraneng Dumadi yang kedua nanti ya teman-teman. Jadi intinya saya membahas sebuah leluhur yang sudah sempurna, yang sudah lepas dari alam. Nah, yang istilahnya sudah meninggal lah gampangannya gitu. Di suatu tempat misalnya di makam Mbah Sabar misalnya seperti itu ya. Kemudian saya datang, Mbah, Eyang, ini cucumu datang untuk nyekar, untuk mendoakan Eyang agar Eyang ini tenang di alam sana. Dan ini saya bawain oleh-oleh. Saya nggak bicara sesaji tadi ya. Saya bawain oleh-oleh buat Eyang yang ada di sini dan siapapun yang ada di sini baik nyata maupun gaib. Saya taruh di situ. Kemudian saya bakari dupa untuk wewangian, karena dupa perlambangnya adalah wewangian para gaib. Begitu bunga juga wewangian para gaib. Kita menghargai beliau, kita datang ke tempat beliau, kita bawain oleh-oleh, kemudian kita taruh. Ya, kita taruh di situ. Nah, ketika beliau datang, kemudian beliau memakan rasanya, kira-kira saya terdosa atau tidak ketika saya mempersembahkan sebuah sesajen atau sesuguhan kepada beliau. Dan akhirnya karena beliau menghormati saya, dimakanlah sesajen itu atau oleh-oleh itu tadi. Saya datang ke tempat beliau, ke makam beliau, kemudian saya bawain oleh-oleh dan dimakan rasanya. Dan biasanya sesajen yang sudah dimakan rasanya akan hilang. Teman-teman bisa buktikan sendiri. Jadi kalau teman-teman punya suatu tempat atau datang ke sebuah tempat di mana ada makam yang dikeramatkan istilahnya ya, datang kemudian teman-teman bawa sesajen, silahkan di situ taruh, kemudian berdoa bahwa saya datang ke sini membawa oleh-oleh, membawa sesuguhan buat Eyang yang ada di sini sebagai tanda untuk menghormati beliau, karena kita datang membawa oleh-oleh, karena kita bertamu kepada beliau, kita hormati dengan membawa oleh-oleh. Kemudian sajen itu dimakan dan rasanya pasti akan hilang. Teman-teman bisa coba sendiri. Jadi seperti itu tadi teman-teman tadi saja. Menurut teman-teman silahkan teman-teman berpikir berdosa atau tidak saya, salah atau tidak saya memberikan datang ke tempat makamnya Eyang, memberikan sebuah oleh-oleh berupa buah, berupa makanan. Selain saya datang ke tempat beliau dengan mendoakan beliau agar beliau tenang di sana dan meminta doa restu ingat ya bahasa saya, meminta doa restu agar perjalanan hidup saya lancar. Saya tidak membahas dalam satu agama ya. Jadi di sini saya tidak akan membahas dalam satu agama, dalam konteks agama saya tidak akan membahas. Teman-teman yang akan berpikir sendiri dalam konteks agama dan kepercayaan teman-teman seperti apa itu tadi. Sesajen itu tadi ya, teman-teman. Apakah dengan cara seperti itu saya salah? Datang ke tempatnya Eyang. Kemudian ini oleh-olehnya, ini makanannya, silahkan dimakan Eyang. Saya juga berdoa di sini agar Eyang sempurna dan selamat serta diberikan ketenangan di dunia di akhirat. Apakah saya salah seperti itu? Nah, itu. Kemudian yang ketiga, misalnya nih, ketika kita punya hajatan, punya selamatan di rumah. Ya, ini di rumah ya, saya bicara di rumah. Kita punya hajatan di rumah, kita mengundang. Bapak, Ibu, silahkan datang ke rumah untuk sama-sama berdoa karena saya ada hajatan. Setelah kita berdoa bareng-bareng, barulah kita suguhkan makanannya. Kita berikan sesajennya. Apa saya salah dengan bahasa seperti itu? Kita berikan sesajennya, kita berikan sesuguhannya. Monggo Pak, dimaaf tadi, terima kasih sudah bantu mendoakan saya. Nah, itu manusia yang datang. Dan ketika saya berbeda halnya dengan saya, misalnya saya berdoa, niat ingsun karena saya orang Jawa ya, niat ingsun nyuguh nih sesajen iki marang para leluhur, para pinisepuh sing rawuh dateng griya kula. Niat saya menyuguhkan makanan ini atau sesajen ini kepada para leluhur, para pinisepuh yang gaib yang datang ke rumah saya. Saya mengundang beliau dengan memberikan sebuah sesuguhan tadi. Begitu beliau mengundang, begitu kita mengundang dan beliau datang, ya yang gaib itu tadi datang, kemudian saya minta tolong bantu saya berdoa agar doa saya bisa cepat dikabulkan oleh Tuhan. Apakah saya salah dengan memberikan upah yang tadinya manusia misalnya datang ke rumah untuk saling sama-sama mendoakan, kita berikan sesuguhan. Begitu juga saya dengan yang gaib. Saya mengundang yang gaib datang ke rumah, yang pinisepuh yang sempurna datang ke rumah, kemudian saya memberikan sesuguhan. Setelah kita sama-sama berdoa bersama, bukan meminta sama yang gaib, bukan. Membantu mendoakan kepada Tuhan. Kalau saya minta doa kepada manusia, ayo bantu sama-sama doakan, apa itu tidak salah karena itu hal lazim. Tetapi makhluk gaib juga merupakan ciptaan Tuhan.
Dan saya juga sama-sama bantu. Ayo bantu saya berdoa juga kepada Tuhan. Sama halnya kan. Contoh aja, mohon maaf dengan acara tasyakuran, kita mengundang orang. Nah, orang yang datang kadang-kadang ada yang gaib, ada yang nyata. Apa salah dengan memberikan sebuah sesuguhan kepada beliau yang sudah sama-sama berdoa? Berdoa bisa dilakukan oleh tubuh kita. Kita sebagai manusia bisa berdoa, tapi yang gaib juga bisa berdoa. Karena doa itu kan merupakan gaib. Dan tubuh kita ada sisi kita yang gaib, yang bisa melakukan sebuah doa. Perjalanan doa. Jadi seperti itu teman-teman. Itu cara berpikir saya mengenai sesajen. Ya. Jadi kesimpulannya begini. Yang pertama, sesajen atau sesuguhan. Sesajen itu berasal dari kata yang namanya sesuguhan. Nah, sesuguhan berupa makanan dan berupa berupa makanan dan berupa rasa dari makanan itu. Jadi ada nyatanya berupa makanan, gaibnya berupa rasa. Dinikmati juga manusia. Manusia ada yang nyata, ada yang gaib. Yang gaibnya yaitu rasanya yang bisa menikmati rohnya. Kemudian yang nyata itu adalah jasad kita. Yang memakan buah itu menimbulkan rasa kenyang. Perut kenyang. Nah kalau yang gaib, roh kita hanya bisa merasakan. Kalau leluhur yang datang, berarti kan yang gaib. Yang dimakan apanya? Ya yang sisi gaib dari makanannya itu berupa rasa yang dimakan oleh leluhur kita. Itu kesimpulan yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua, ketika kita mengundang manusia, ketika mengundang sesama orang untuk datang kepada kita mau minta doa bersama, tasyakuran, untuk doa bersama kita memberikan sesuguhan. Begitu juga ketika kita meminta doa kepada yang gaib, yang roh para leluhur yang sudah meninggal, baik bapak, ibu, dan kakek, nenek, dan seterusnya. Nanti kita akan membahas mengenai tipe-tipe leluhur ya, teman-teman, di part berikutnya. Nah, ketika kita mengundang leluhur untuk sama-sama minta bantuan doa, apakah itu salah? Dengan kita memberikan sesuguhan juga yang mereka makan juga rasanya. Nanti barang nyatanya juga kita yang akan makan. Tidak mubazir kalau dibuat setelah dibuatkan sesajen kita makan. Apakah itu berdosa? Ini logika berpikir saya seperti itu, teman-teman. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, ketika saya datang ke tempat makam, ke tempat orang, saya membawa oleh-oleh, apakah itu berdosa? Begitu juga ketika saya datang ke tempat makam eyang, saya membawa oleh-oleh berupa sesuguhan, berupa sesajen, apakah saya berdosa? Karena saya datang membawa oleh-oleh, bukan saya menyembah beliau. Jadi arti dari sesajen, orang Jawa zaman dulu, bukan untuk menyembah mereka, tetapi untuk menghormati mereka dan meminta doa restu ke mereka yang sudah sempurna, yang sudah dekat dengan Tuhan untuk bisa membantu mendoakan apa yang menjadi tujuan kita. Seperti itu, teman-teman. Apakah itu salah? Silahkan Anda tulis di kolom komentar. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Jadi begini, kadang-kadang misal begini, kita sebagai orang Jawa itu punya prinsip yang namanya memayu hayuning bawono. Jadi orang Jawa itu memayu hayuning bawono itu bukan hanya bawono, itu isinya kan dua, ada yang nyata, ada yang gaib. Jadi memayu itu melestarikan ya, melestarikan semua hal yang ada di dunia ini. Jadi menjaga alam ini. Alam ada dua, ada yang nyata, ada yang gaib. Termasuk misalnya contoh begini, orang Bali. Orang Bali itu datang ke pohon, kemudian membawa sesajen, ditaruh di pohon itu. Kemudian dia berdoa di situ. Silahkan para leluhur, para pinispo yang ada di sini, silahkan. Ini ada sesajen untuk Anda. Nah, leluhur yang ada di situ memakan sesajen itu dari rasanya. Kemudian sesajen itu ditinggal. Setelah itu, apakah sesajen ini mubazir menurut teman-teman? Kalau menurut saya, tidak. Karena apa? Kembali ke memayu hayuning bawono. Di pohon itu ada semut. Kemudian ada ulat. Ada partikel-partikel lain. Atau ada hewan-hewan lain yang akhirnya nanti memakan sesajen itu. Nah, hewan-hewan lain, ular, semut, ulat, dan lain-lain yang ada di situ, kucing barangkali mungkin ya, anjing, semua ciptaan Tuhan. Dengan adanya kita memberikan sesajen di pohon tadi yang rasanya sudah diambil untuk bini sepuh, barang yang nyatanya dimakan oleh hewan-hewan itu tadi yang merupakan ciptaan Tuhan juga. Mereka kenyang. Berarti apa yang kita lakukan? Dharma. Dharma kepada kehidupan ini. Bukan hanya dharma kepada manusia, tapi dharma kepada alam, kepada tumbuhan, kepada hewan yang sama-sama makhluk
ciptaan Tuhan. Apakah itu salah, teman-teman? Teman-teman bisa menerjemahkannya di sini. Ya, teman-teman. Seperti itu menurut saya sekilas tentang sesajen yang makna sebenarnya adalah sesajen adalah sesuguhan untuk menghormati sesama hidup yang ada di dunia ini. Karena hidup itu ada yang nyata dan ada yang gaib. Kita menghormatinya karena kita sebagai manusia menghormatinya dengan sebuah makanan. Dan makanan itu terdiri dari yang nyata dan yang gaib. Yang nyata adalah bentuk makanannya, yang gaib adalah rasa dari makanannya. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi ulasannya seperti itu. Dan yang terakhir itu tadi, apakah sesajen bertentangan dengan agama? Teman-temanlah yang bisa menyimpulkan. Kalau saya sebagai penghayat kepercayaan itu tidak bertentangan dengan apa yang saya yakini. Tetapi kalau teman-teman kira-kira seperti apa, silahkan tulis di kolom komentar berdasarkan ulasan-ulasan yang sudah saya sampaikan tadi. Kira-kira menurut Anda sesajen itu bertentangan atau tidak dengan agama Anda. Jadi jangan pernah digambarkan bahwa sesajen itu adalah kita memberikan sesuatu untuk menyembah hal yang gaib. Tidak, tetapi kita menghormati hal yang gaib untuk bisa memakan sesajen itu dari rasanya. Karena yang gaib dari sebuah makanan adalah rasa. Ya. Oke, sekian dulu. Itu tadi adalah makna sesajen menurut saya pribadi, ulasan saya pribadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa membuka pikiran Anda mengenai ajaran-ajaran Jawa, bahwa ajaran-ajaran Jawa tidaklah selalu berhubungan dengan hal-hal yang mistik, syirik, musyrik, dan lain-lain, tetapi ada ilmiah yang bisa dilogikakan di sini. Simak nanti video-video berikutnya mengenai bagaimana kita, kenapa kita harus nguri-nguri leluhur, dan leluhur itu seperti apa kok bisa harus diuri-uri. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang Sangkan Parani itu mati, dan nanti terakhir kita akan membahas mengenai Cupu Mane Astokino yang bagaimana kita kembali setelah kita mati. Ya, mungkin sekian dulu video dari Mas Blangkon, teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika Anda suka silahkan bantu like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa saya berharap komennya di kolom komentar buat teman-teman yang sudah mendengarkan tentang video saya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Selamat malam dan Rahayu Sagung Tumati.